Kecamatan Laren adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Laren terletak 36 km dari ibu kota Kabupaten Lamongan. Laren memiliki 22 ranting yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Meskipun jauh dari ibu kota, namun Muhammadiyah mampu tumbuh subur di kecamatan ini dan mencapai hampir 16.000 anggota. Alhamdulillah, pimpinan cabang Muhammadiyah Laren terdiri dari 22 ranting. Dari 22 ranting itu, alhamdulillah kita memiliki sekitar lebih kurang 150.000 meter persegi tanah yang dimiliki, yang kemudian dibangun amal-amal usaha di dalam. Di cabang Muhammadiyah Laren ada 24 masjid dan sekitar 50 musola. PAUD-nya 13, TK-nya 13, MIM dan SD-nya 13, SMP-nya 3, kemudian Sanawiyahnya 2, Aliyahnya 1, dan SMN-nya 1. Serta BP Muhammadiyah ada 2 dan LB juga ada 2. Kita punya beberapa baitul mal dan juga koperasi. Potensi yang dimiliki oleh Muhammadiyah cabang Laren ini, kita baru bisa mengcover jumlah kakak dari sekitar 60.000 jiwa masyarakat di Kecamatan Laren. Kita memiliki sekitar 3.127 kakak. Kalau kemudian kita kalikan setiap kakak 5 orang, maka sekitar hampir 16.000 jiwa warga Muhammadiyah cabang Laren. Berarti sekitar baru berapa persennya? 1/5-nya. Maka selebihnya, karena memang Kecamatan Laren itu 100% beragama Islam, maka yang 1/5 adalah warga Muhammadiyah, yang selebihnya adalah warga lainnya. Tapi alhamdulillah kita sangat potensial karena kita didukung dengan paling tidak ada beberapa ranting besar, mulai dari Godok, kemudian Brangsi, kemudian Brangsi, Laren, dan Jagung. Itu adalah ranting-ranting besar yang dimiliki oleh cabang Laren. Salah satu ranting terbaik dan unggul yang ada di Laren adalah ranting Godok. Godok sering dijuluki sebagai cikal bakal Muhammadiyah di Kecamatan Laren dan sekitarnya. Di ranting ini penyemaian kader-kader terbaik dilakukan, dan dari Godok ini lahir kader-kader terbaik yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Sampai saat ini, ranting Godok tetap menjadi ranting yang terus tumbuh dan berkembang. Kita sekarang berada di rumah almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Sobat Mabrur sebagai pusat dari pergerakan perjuangan almarhum Bapak Sobat Mabrur. Dan ini adalah istri beliau yang kami anak-anak muda itu menyebutnya Mbah Ning atau memanggilnya Mbah Ning. Dan ini langgar yang masih asli, insya Allah belum dirubah. Kalaupun dirubah hanya digeser
sesuai dengan perkembangan demografi yang berkembang saat ini. Nah, insya Allah dari sini Bapak almarhum Kiai Haji Muhammad Sawab Mabrur menggerakkan perjuangan untuk umat, khususnya adalah untuk Muhammadiyah. Sehingga dari sinilah bersama teman-teman yang lainnya, almarhum Bapak Haji Toha Abdullah, Bapak Kiai Sampuri, dan semuanya tokoh-tokoh masyarakat Godok, generasi selanjutnya juga mengakui bahwasanya inilah pusat, pusat dari napak tilas kita, perjuangan sejarah Muhammadiyah Godok dan sejarah perjuangan Muhammadiyah cabang Laren khususnya. Ini perlu kami sampaikan tentang asbabul wurud secara kronologis historisnya Muhammadiyah yang ada di Desa Godok. Barangkali karena adanya 3 tokoh dulu itu di Desa Godok, yaitu 1 Pak Kiai Haji Muhammad Sawab Mabrur, yang kedua Pak Haji Toha Abdullah, kemudian yang ketiga Ki Muhammad Sampuri. Nah, ketiga beliau ini adalah ternyata karena dianggap yang paling tepat dan paling benar menurut syar'i, organisasi yang perlu didirikan adalah Muhammadiyah. Untuk itu beliau kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah, kemudian berusaha untuk menyatukan masyarakat umat yang ada di Godok. Alhamdulillah untuk masyarakat Godok bisa menyatu jadi satu, organisasinya hanya cukup Muhammadiyah, nggak ada yang lain. Setelah beliau adalah sudah rahimahullah, sudah wafat, nah kami inilah termasuk penerusnya. Jadi ketika tahun 1968 ini pernah juga Pak R. Fakhruddin itu punya harapan niat bahwa untuk menjadikan Desa Godok ini Muhammadiyah percontohan atau teladan seluruh Indonesia. Karena apa? Karena satu desa adalah cuma satu organisasi dan mayoritas memang. Dan alhamdulillah sampai hari ini masyarakatnya bersatu, menyatu. Kalau misalnya kami ini berbicara A, maka mereka para masyarakat mendukung A. Masjidnya juga satu, perguruan Muhammadiyahnya satu di dalam lembaga itu, kemudian pondok pesantrennya juga satu. Artinya koperasinya juga punya koperasi pondok pesantren Al-Falah. Ranting Muhammadiyah Brangsi tidak kalah hebat dengan ranting Godok. Ranting Brangsi menjadi ranting yang patut menjadi contoh pula dan akan mampu menginspirasi ranting-ranting Muhammadiyah lain di Indonesia. Ranting ini memiliki masjid yang sangat megah, ber-AC di tengah perkampungan yang jauh dari kota, dan memiliki amal usaha yang kreatif dan inovatif. Muhammadiyah Brangsi itu berdiri tahun 1960, ya Pak ya? 1960. Setelah itu karena proses, kemudian yang pertama merintis lembaga pendidikan MI, yang pada waktu itu awalnya ikut gabung di Godok. Kemudian setelah MI muncul TK. Kemudian setelah TK dari generasi muda muncul SMA. Setelah SMA bukan di SMP, muncul SMP. Kami dari pimpinan ranting Muhammadiyah Brangsi punya unggulan-unggulan dari segi ekonomi. Di antaranya punya kos-kosan di Surabaya sebanyak 10 ruangan. Kemudian punya isi ulang depo ini sebelah masjid. Kemudian punya baitul mal. Kemudian memberikan santunan kepada fakir miskin setiap bulan kurang lebih 5.200.000.
kemudian menyantuni bagi warga yang sedang sakit dan dianggap tidak mampu. Kemudian ketika ada jenazah yang meninggal, maka tokoh-tokohnya diupayakan untuk hadir memberikan silaturahmi kepada mayit yang bersangkutan. Kemudian punya join slab dengan desa yang ada di sebelah utara sana. Kemudian untuk dana-dana, jadi setiap musim panen ini diadakan penarikan zakat fitrah, zakat mal, Pak. Kalau zakat fitrah setiap tahun masih, zakat mal kalau musim panen. Kemudian pada waktu puasa itu biasanya orang-orang yang ekonominya mampu di luar itu dimintai zakatnya. Kemudian untuk masjid dalam 1 bulan itu mendapatkan 36 juta, Pak, 1 bulan Ramadan. Kemudian hari raya Idul Fitri itu dapat 30 juta lebih. Jadi itu unggulan-unggulan yang dalam bidang ekonomi. Salah satu tanda mati hidupnya Muhammadiyah adalah adanya pengajian. Di pimpinan cabang Muhammadiyah Laren, pengajian-pengajian di tingkat ranting, musola-musola, masjid terselenggara dengan baik. Bahkan setiap bulan seluruh warga Muhammadiyah dan Aisyah beserta Ordum bertemu secara rutin dalam hari bermuhammadiyah tingkat kecamatan yang diselenggarakan secara bergilir dari ranting ke ranting. Setiap pengajian hadir ribuan jamaah sebagai bukti bahwa Muhammadiyah Laren akan terus tumbuh dan berkembang menjawab persoalan dan kebutuhan